Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Pasti banyak yang membicarakan terkait dengan sumber daya alam, namun pada dasarnya bahwa mereka belum benar-benar memahami mengenai arti dari sumber daya alam itu sendiri. Bahkan umumnya manusia belum begitu mengerti bagaimana mengelola sumber daya alam itu dengan bijaksana. Oleh karena itu, mari simak video ini dengan cermat. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdiri secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis sumber daya alam berhubungan erat dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia, yang dicara ditanam, diternak, didaur, dan dalam waktu yang singkat, contohnya tanaman dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali dalam waktu yang singkat, contoh bahan-bahan tambang sesudah yang diperoleh dengan cara digali, contohnya seperti minyak tanah, batu bara, emas, dan besi. Untuk dapat dimanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, maka diperlukan pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip ekofisiensi. Prinsip ekofisiensi. Yang pertama, menghemat sumber daya alam yang digunakan. Yang kedua, menggunakan semua sumber daya alam yang dihasilkan dalam proses energi atau industri. Yang ketiga, proses penambangan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Yang empat, sumber daya alam yang ditambang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, proses penggunaan sumber daya alam tidak menimbulkan eutrofi atau limbah. Adapun dampak negatif pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana, yaitu membuat kerusakan lingkungan bila hanya mengambil tanpa disertai upaya pelestarian. Contoh-contohnya yaitu banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan tanah longsor, kekurangan bahan pangan. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.